Halo, selamat siang. Halo, halo. Udah pada makan siang? Saya agak pilek batuk ya. Bu, Halo, Faiz. Em, kita mulai aja. Udah berapa orang sih ini? 21. Oke, kita mulai ya. Yang semangat ya. Udah pada makan. Minggu depan libur lagi loh, ayo. Libur terus. Nanti libur ya saya, Bu? saya recordin lagi ya minggu depan Oh nih. iya, itu tanggal 23 anjir. Seneng ya? Kan dia. Libur terus dia. Oke. Hari ini saya mau menghabiskan 2 slide dan nanti sisanya tuh ada yang kalian harus baca sendiri. Kita lanjut yang ini ya, virtual memory ya. Tunggu. Kita tuh sampai di... Oh, saya mau ngecek dulu tugas. Tugas saya ada revisi ya. Jadi saya tadi ngecek tugas-tugas kalian nih. Wait, sama nggak kelas yang ini? Coba ya. Nih ya, udah ada yang ngumpulin 10 nih. Kita lihat punya Alip ya. Alip ada nggak? Alip, Alip masuk nggak? Nih ya, kita lihat ya soal yang minggu lalu ya. Ada Bu, ada Bu. Alip, lihat ini tugasnya coba. Tuh kan, Alip kayak gini ya. Oke, sip. Abian coba Abian. Abian oke sih ya. Abian. Tapi kenapa sih semuanya tuh kayak nah ini yang saya suka nih. Aisyah nih. Nah, Aisyah nih contoh nih. Jadi tugas Aisyah ada nggak sih? Aisyah ada nggak? Kita Hadir. cek. Aisyah ada ya? Oke. Tugas harus kayak punya Aisyah, oke? Alright, ya. Jadi ditulis gini, jadi tuh jadi kelihatan gitu loh nih faultnya di mana, hitnya di mana, berapa persen. Ini bagus banget. Ntar saya screenshot dulu, saya pakai buat error yang satu grup lagi ya. Tunggu. Si 4606. Tugas 9 tulis tangan kayak ini. Loh, rasain lo revisi semua loh. Jadi nggak tahu deh, ini generated, jadi kayak machine generated banget gitu. Jadi semua harus tulisan tangan aja ya. Masalahnya gini, ini kayak kalau punyanya em, ini, ini siapa namanya? Ntar gak kelihatan. Abian nih, Abian sama punyanya Abian sama punyanya Alip tuh kan gimana sok? Kan pusing bacanya. Terus ini kan ini gimana gitu. Terus kayak sama semua gini, ini kayak sama semua gini gitu kan. Jadi ya similar lah. Tapi kan kalau punyanya Aisyah kan bagus gitu. Jadi kelihatan, oh ini 100% page fault loh ini. Kalau kalau kayak gini kan gimana? Gitu, oke? Jadi ada revisi tolong tulisan tangan. Dia punya Egi juga bagusnya kayaknya. Egi, Velma sama Zahra nih. Egi juga bagus nih. Ntar ya, ini saya grade dulu aja kalau gitu. Aisyah return langsung. Oke, mantap. Egi juga. Bukan? Cakep nih. Oke, return. Keren ini baru namanya. Oke, Egi siap. Kalau yang udah terlanjur gimana? Nah, terserah tuh. Tapi kalau misalnya nggak direvisi, nilainya nggak akan full. Soalnya yang full yang saya lihat benar dan bagus tulisan tangan. Coba. Hah? Oh ya, 10 page fault. 7 page fault. Persennya nggak ada ya, Mak? Sama nggak pakai persen. Iya, Ibu, enggak. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Oke lah. Dimaafkan lah. Boleh, boleh. Selma masuk. Siapa lagi? Zahra ya? Nah, ini nih coba ya punyanya Haris. Kevin deh, Kevin. Tuh kan, Kev, jadinya gitu. Gimana meriksanya? Susah. Yang Haris juga coba. Ini sih oke sih, cuman
Page fold 10 ya. Ini oke nih kayaknya. Haris oke nih. Haris ini bikinnya pakai apa? Pakai Word lah. Ah, boleh lah kalau pakai Word. Berapa ya? Tapi sama tulisan tangan effortnya berapa ya? Pakai Word ya. Tapi oke juga sih. Cuman Haris bilang nggak sih berapa persennya? 12 ya. Enggak, saya enggak tulis. Mm-mm. Tapi oke lah. Berapa dong? 998 ya, Rich ya. Oke lah ya. Boleh, Bu. Oke lah, sip. Nah, ini masih oke nih. Tapi ini gini nih. Aduh ya Allah. Tidak, ini agak bete saya lihat ya. Oke, Zahra dulu Zahra. Habis itu kita mulai. Zahra nih, mana Zahra? Nah, kan gini. Nih, lebih bagus lagi kalau ada persennya. Tapi kok beda ya Zahra? Ini 8 loh. Tadi 12 loh. Kenapa beda? Coba ditelaah lagi Zahra. Ada yang salah nggak? Kok beda sama yang lain? Ini berapa? 10, 6. Ini kok nggak 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coba dicek lagi. Kasih berapa dulu ya? Nilai dulu. Dulu. Oke ya, udah ya. Return. Oke ya, pengumuman sudah. Mari kita lanjut sekarang. Oh, wait. Kok ini kok terbalik? Kita mulai. Lagi balas dulu. Oke. Apakah sudah di mute semua? Saya mute dulu ya. Sebenarnya kalau mau nanya, silakan unmute ya. Maafin ini lagi batuk dan pilek, jadi kalau agak terganggu, maaf. Nah, ini kita tuh kemarin sampai di sini ya. Tugas kan kemarin udah bisa nih, berarti harusnya. Tapi kita tuh sampai di wait. Nah, ini. Ini LRU udah lah ya. LRU itu kan berarti LRU optimal sama Vivo kan. Nah, sekarang kita lihat, ntar internet kok jelek. Oke, sekarang second chance algorithm. Second chance algorithm itu secara prinsip artinya algoritma ini akan mencari per page. Kalau dia reference bitnya 0, dia akan di replace gitu aja sebenarnya. Jadi ingat ya, nanti kalau misalnya kalian baca di teorinya mumet atau pusing, ingat second chance algorithm itu akan pergi ke semua page. Kalau dia 0, dia akan di replace. Ini di replace. Kalau dia 1, dia dikasih second chance. Jadi nanti iterasi berikutnya baru dia diganti gitu. Makanya dia disebutnya next victim, disebutnya second chance. Jadi dia nanti pas ketemu nih, misalnya udah ya, ini di replace, ini juga di replace. Pas kesini dia 1, oh ternyata dia 1. Oke, nggak di replace sekarang, tapi dia diganti jadi 0. Ini terus dia ke berikutnya, ini diganti dari 1 jadi 0 buat berikutnya. Ini nanti diganti dan seterusnya gitu. Kebayang nggak? Jadi semua yang di replace itu adalah yang reference bitnya 0. Nanti kalau 1 dia cuma ngeganti jadi 0 terus dia ganti ke page berikutnya. Nah, kenapa ada second chance algorithm? Second chance algorithm itu gunanya untuk mengurangi page fault. Jadi page fault itu kan kayak tadi ya, kalian lihat kan contohnya. Kayak misalnya, coba ya contohnya misalnya yang tadi ya, yang ditugas deh, punyanya siapa yang udah diperiksa ya tadi. Gimana sih cara nyari yang udah diperiksa sih? Aisyah deh yang punya Aisyah ya. Nih. Kita lihat. Kan kayak misalnya gini. Ini kan nge-replace page kan. Frame ini di-replace ya. Kalian perhatiin.
ada kasus di mana dia tuh banyak banget fault-nya gitu. Kayak di sini tuh ya fault-nya tuh misalnya nih ya, ada 1 2 3 4, dia malah cari 5. Ada 5 2 3 4, dia malah cari 1. Ada 5 1 3 4, dia malah cari 2. Jadi fault aja terus gitu ya. Nah, second chance algorithm itu tuh berfungsinya tuh maksudnya dia nahan dulu. Jadi second chance, cobain dulu. Saat ini dia nggak di replace, barangkali nextnya dia akan dipakai lagi gitu. Jadi ini tuh tujuannya mengurangi terlalu cepatnya suatu page tuh diganti gitu. Karena bisa jadi kan suka gitu kan, udah di replace dia di request lagi. Kenapa tuh tadi di replace gitu? Jadinya bolak-balik page fault terus kan gitu. Nah, tujuannya itu second chance. Nah, sekarang tuh ada apa namanya terms yang kalian harus paham dari keseluruhan memorian ini gitu ya. Ini semuanya saya rangkum, tapi teorinya kalian baca detailnya sendiri. Kalau ada yang nggak ngerti, langsung tanya. Kalau mau ada yang ditanyain dari yang kemarin-kemarin atau yang hari ini, silakan. Kapan aja boleh nanya. Nah, sebenarnya reference atau misalnya kita tuh nyari suatu data di suatu page atau frame, itu tuh harus dicatat gitu. Supaya apa? Kita tuh tahu gitu ya, berapa banyak page itu udah pernah di-replace gitu. Jadi ada yang nggak benar nih kalau bolak-balik di-replace gitu ya. Jadi kita tuh kadang-kadang harus cek juga mana yang list jarang dipakai, mana yang paling sering dipakai gitu. Nah, terus ada yang namanya page buffering algorithm, di mana kalau kita punya proses, terus kita punya frame page untuk atau frame-frame untuk menjalankan program itu, harus disisakan buffer gitu. Kenapa? Perlu nanti kalau misalnya tiba-tiba ada pertambahan proses, atau misalnya kita harus swapping, atau misalnya kita harus pokoknya kalau harus ada space kayak tempat parkir aja deh gitu, harus dilebihin gitu. Kalau terlalu padat kan nanti nggak bisa keluar gitu, terlalu rapat gitu. Jadi harus ada buffer gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin page replacement. Masalah page replacement itu di setiap OS tuh beda-beda. Tapi pada rata-rata tuh OS itu punya kayak database atau statistik yang bisa memprediksi kira-kira tuh page mana yang akan di-replace gitu. Apa ya? Mana atau apa ya? Lokasi mana yang akan diakses gitu, testing gitu ya. Karena dia tak simply punya data aja gitu, pakai statistik atau apapun, nggak usah pakai machine learning. Pakai statistik juga cukup gitu ya. Nah, dia bisa punya database juga untuk ke refer itu gitu. Nah, tapi ingat buffering itu tuh kan tadi kan disampaikan kalau kita tuh harus punya buffer kan untuk memastikan proses tuh berjalan dan nggak stuck kan. Nah, problemnya si OS tuh kan akan bikin buffer, si application juga bikin buffer. Jadi yang harus kita pikirin atau sistem pikirin adalah pada saat kita punya memori dan punya proses, selain memikirkan alokasinya dan memikirkan apa namanya page replacement-nya gitu ya, kita juga pasti bikin buffer gitu. Jadi nggak bisa semua tuh diallocate buat proses, nggak bisa semuanya dikasihin, tapi harus ada spare. Nah, spare ini itu tuh sebagian buat OS, sebagian buat application. Jadi yang mesti diingat tuh kita harus punya threshold gitu. Memori itu tuh ada minimum sama maksimumnya, ketercukupannya dia gitu. Itu kayak sama deh kayak bus gitu. Minimum berapa, maksimum berapa deh gitu. Mungkin bus kalau kosong malah bagus ya. Beda lah ya. Tapi gitu. Nanti kita lihat ya yang dimaksud dengan batasan itu tuh kenapa harus ada. Nah, sekarang gini. Kita kan akan bagi-bagi frame ini kan untuk setiap proses ya. Selalu pikirannya kita ngebaginya berapa nih kalau ada berapa proses. Gitu. Terus ngebaginya gimana, sama besar atau beda-beda, fix atau priority. Nah, sekarang kita lihat contoh. Katakan kita punya fixed allocation.
Kalau fixed allocation, kita mengalokasikan frame secara rata untuk setiap proses. Katakan, kita punya 100 frame nih di memori ya, kita punya 100 frame. Terus kita punya 5 proses. Berarti kan kalau dibagi rata 20 frame per proses kan. Tapi sebagian dipakai untuk buffer. Nah, allocation yang diberikan kepada proses ini tuh rata gitu ya, 20% gitu. 20 masing-masing. Tapi kita juga bisa pakai, ini kan equal ya, kalau ini proporsional. Kalau proporsional itu alokasinya disesuaikan sama ukuran prosesnya. Jadi kalau equal allocation tuh misalnya ya udah semua tempat parkir besarnya sama, mau itu motor, mau itu mobil, gedenya segitu gitu. Nah, kalau proporsional disesuaikan. Jadi kayak misalnya kita punya ada sekian ukuran size untuk sekian proses, terus ada totalnya, total ukurannya, sama ketersediaan frame-nya. Nah, alokasinya itu adalah rasio dari besarnya suatu proses tertentu dibagi keseluruhan dikali total dari frame-nya. Jadi kalau kita punya misalnya M-nya 64 nih, terus proses kita 10. Ada 2 proses, S1, S2 gitu ya. Berarti si allocation untuk S1 itu 10 dibagi 10 ditambah 127 dikali allocation memori yang ada, frame yang ada. Bu, kenapa 62? Ini kenapa 62? Gitu. Padahal ininya 64 karena kita pakai sebagian untuk ini gitu. Oke, ada buffernya gitu. Oke, jadi ini tuh hasilnya tuh setara lah. Jadi bukan sama dengan banget, tapi kira-kira 4 gitu. Jadi untuk proses 1 dikasih 4, alokasinya untuk proses 2 dia dikasih 57. Sesuai dengan rasio besar ukuran prosesnya terhadap proses keseluruhan dikaliin dengan frame yang ada. Nah, ini kan kalau di total 57 tambah 4 kan 61. Berarti 3 frame itu dipakai untuk buffer gitu ya. Oke? Oke, kita clear. Nah, sekarang kalian lihat lagi. Ada yang disebut global sama local allocation. Saya ringkas. Global allocation itu adalah kita tuh bisa mengallocate frame itu secara global. Kita bisa ambil dari mana aja frame yang mana boleh dipakai. Gitu. Tapi problemnya tuh ada ukurannya tuh akan terlalu banyak karena proses execution time kan beda-beda. Terus tapi throughputnya akan lebih besar gitu. Jadi sering dipakai gitu ya si global replacement. Ada yang namanya local replacement. Nah, local replacement itu adalah kalau kita punya frame itu tuh kita replace-nya tuh cuma di set yang ada di kita aja, nggak keseluruhan. Jadi lebih konsisten performance per prosesnya, tapi bisa jadi nanti akan ada memori-memori yang nggak kepake gitu. Jadi allocation tuh bisa global, bisa juga lokal. Terserah, itu tergantung policy dari sistem OS-nya gitu. Mana yang lebih efisien. Karena dua-duanya ada plus minusnya gitu. Gitu ya, oke ya. Maaf sambil minum. Nah, sekarang urusan page ya. Nah, kalau kita pakai global page replacement policy, itu kan berarti kalian ingat nggak? Kan ada catatan tuh, misalnya frame-frame mana aja yang masih kosong. Terus udah gitu, dia bakal ngisi gitu kan ya. Nah, page replacement itu akan mulai dilakukan kalau udah ada threshold tertentu gitu. Yang tadi saya bilang, nih kayak gini. Jika ada free memory, ada batas kan, ada minimum threshold, ada maksimum threshold. Nah, proses page replacement itu terjadi kalau udah mendekati minimum threshold. Artinya apa? Artinya di dalam memori ini itu kita tuh nggak boleh sampai ke sini nih, nggak boleh nih, maksimum ini tuh jangan sampai gitu. Karena artinya apa? Kalau memorinya udah terlalu penuh, kita bisa nge-stuck gitu.
Itu bisa ngunci, maksudnya udah overload, ini tuh udah over capacity gitu. Nah, tapi kalau kita di bawah ini itu juga nggak boleh. Minimum threshold ini menandakan bahwa banyak resource yang nggak kepake gitu. Karena memorinya kosong. Padahal kenapa memori kosong nih? Padahal kan banyak proses yang mau dikerjain. Nah, lu harus meng-replace page yang udah nggak kepake dengan proses yang akan berjalan gitu. Kalau nggak nanti dia bingung. Kok nggak ada beban kerjaan lagi gitu. Nah, minimum threshold ini menjadi batasan di mana eh, kapan dia harus melakukan page replacement. Oke. Gitu ya. Kebayang ya? Nah, penjelasannya gini, sorry deh, saya sambil ada, ya mau tunggu-tunggu ya, sebentar ya. Biasalah, biasalah banyak banyak kerjaan-kerjaan lah. Tunggu ya, sabar ya. Sip. Sekarang kita lihat di sini. Itu satu satu ini ya. Nanti saya balik lagi ke sini. Tapi kalian ingat ya, selalu ya memori itu harus harus dimaksimumkan di mana jangan terlalu beban, jadi overloaded, jangan terlalu underloaded gitu ya. Sehingga sistemnya tuh jadi nggak produktif gitu. Nah, sekarang ada satu isu lagi nih. Kalau misalnya kalian punya arsitektur, itu kan memorinya kan bisa jadi misalnya misalnya core-nya ada banyak gitu ya. Atau misalnya suatu sistem arsitektur di mana pakai beberapa komputer mungkin atau beberapa prosesor. Kalau di kepala kita kan tadi kebayangnya tuh memorinya sama semua kan. Padahal belum tentu gitu. Bisa jadi beda-beda semua gitu. Kalau NUMA itu berarti non-uniform memory access, itu problem lagi ya. Jadi speednya, speknya beda. Jadi ini memusingkan gitu kalau misalnya kita, ini predictable-nya susah lagi gitu. Karena itu kayak gimana ya, kayak kita punya beberapa sekretaris, terus mereka speed work-nya beda gitu. Jadi harus ada strategi di mana kita membagi-bagi itu supaya lebih predictable. Oke, supaya lebih predictable. Nah, kayak gini misalnya. Nih ya. Kalau di OS itu uh, rule of thumb-nya itu adalah gunakan memori yang terdekat. Karena um, paling optimal itu adalah jarak jarak secara fisik yang dekat. Jadi kalau memorinya dia punya memori yang terdekat apa nih? Memori, cache, apa? Pakai yang itu dulu, baru pakai yang lain. Nah, gimana caranya supaya misalnya kita punya sistem dengan multiple core atau multiple multi multi apa ya? Multiprosesor dan gitu ya dan lain sebagainya. Itu schedulingnya gitu. Jadi pengalokasian memori itu isunya banyak kan? Kalian kebayang nggak? Harus harus ngecek, harus replacing page, harus mengalokasikan memorinya, mengalokasikannya mau ukurannya sama atau enggak. Kalau sama lebih gampang tapi lebih boros. Kalau disesuaikan sama size-nya lebih hemat tapi lebih lama gitu kan. Terus masih mikirin kalau memorinya beda berarti latensinya juga beda. Jadi itu tuh apa namanya apa issues yang kalian mesti lihat ya di urusan memori gitu. Nah, terus ada kondisi di mana pada saat trashing nih yang saya bilang ada hubungannya sama ini gitu. Trashing itu terjadi pada saat udah terlalu banyak udah terlalu banyak proses di mana page-nya tuh nggak cukup sehingga page rate-nya tuh high. Ini kayak gini tuh trashing nih. Oh, mana? Alah nggak ya, mana punya Ais. Nah ini tuh udah kacau nih. Ini lihat nggak ada hitnya sama sekali.
yang dicari apa, yang ada apa, yang dicari apa. Dia selalu gitu. Dia gini, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 5. Ini nanti kita bahas ya, kenapa gini. Ini contoh bagus sih, ini contoh yang ini. Oke. Nah, ini tuh udah trash nih. Karena apa? Karena page fault-nya udah ketinggian. Masa semuanya page gitu, semuanya fault sih gitu. Kan liar ya maksudnya. Nah, ini tuh jadinya CPU-nya tuh jadi utilization-nya jadi low gitu karena dia ke sistemnya kesibukan sibuk nge-load ngambil gitu loh. Kalau nggak hit kan ribet ya. Maksudnya pada saat si data yang kita cari nggak ada, kita harus nge-load dia ke memori kan. Terus nanti pada saat nyari nggak ada, dia kan harus allocating memori lagi, terus harus nuker lagi kan. Itu kan overhead lagi gitu. Jadi tuh si CPU-nya tuh malah bengong gitu karena lama banget sih lo nyari data aja gitu. Bayang nggak sih? Jadi ini tuh sangat sangat tidak efektif gitu. Nah, nanti si operating system itu mikirnya tuh ya udah degree multiprogrammingnya mesti ditambah gitu. Padahal sebenarnya ini permasalahannya tuh ada banyak. Nah, coba ya kita lihat si tracing itu kayak gini ya. Ini multiprogrammingnya nambah, CPU utilization-nya nambah kan. Nah, di satu titik itu tuh udah terlalu banyak proses sehingga utilization CPU-nya udah turun gitu. Karena apa? Karena kesibukan swapping page gitu. Jadi kayak mondar-mandir aja sibuk pindah-pindahin data yang CPU-nya nggak mikir-mikir gitu karena kok gue nggak ada kerjaan sih? Iya nih lagi ngambilin data gitu. Terlalu lama memproses swapping page in and out-nya gitu. Jadi gak efisien sistemnya. Jadi ini tuh udah trashing banget nih yang contoh LRU yang ini yang bertiga nih. Oke. Nah, sekarang berarti kan kita lihat nih. Kita lihat ada yang namanya demand paging. Nah, demand paging itu hubungannya sama locality. Kalau kalian lihat prinsip locality ya di OS. Locality itu artinya biasanya memori yang letaknya berdekatan itu akan diproses secara bersamaan karena secara logik kalau kita nge-load suatu proses ke dalam memori itu akan kita ditaruh oleh sistem dalam lokasi yang berurutan kan. Jadi locality itu penting gitu. Biasanya kalau berdekatan itu biasanya satu proses yang sama. Jadi kalau misalnya dia posisinya ini berarti next-nya itu besar kemungkinan akan di-execute sebelum sesudah si alamat sebelumnya gitu ya. Nah, itu yang namanya locality. Nah, kalau tracing itu terjadi artinya jumlah locality-nya tuh lebih besar dari total memory size. Dalam artian si demanded page-nya gitu tuh lebih besar dari memori yang dimiliki gitu. Sehingga kita harus punya strategi baru nih. Jadi yang memusingkan kan kalau proses itu pindah ya dari satu locality ke locality lain gitu ya. Terus ada overlap. Itu kayak misalnya dari proses satu ke proses lain. Itu kan harus harus pertukaran resource lagi kan. Nah, kalau kalian lihat di sini Merber reference itu kayak gini. Kalau kalian lihat execution time sama page number sama memory address itu kalau dipetain kayak gini. Artinya yang berdekatan alamat addressnya itu biasanya diproses berdekatan gitu. Ada proses-proses biasanya liatin deh. Kan ini execution time kan. Mereka kan yang deket-deket kan. Nggak ada misalnya ya biasanya page number-nya tuh deket-deket gitu. Gitu jarang yang berjauhan gitu. Kayak gini yang ini kan lokalisinya di sini ya. Udah ini aja gitu. Ini sama ini tuh tipis lah, tapi ini lokalitinya tuh lebih di alamat-alamat yang deket gitu. Jadi gitu ya kira-kira. Nah, udah sampai sini paham nggak? Kebayang nggak? Nah, oke. Sekarang kita lihat yang namanya working set. Nih ya. Ini mungkin bagi kalian masih belum make sense nih penjelasan ini. Jadi delta itu adalah working set window, di mana
itu adalah jumlah fix dari reference page yang digunakan oleh suatu working atau working set gitu ya, suatu proses gitu, set of process. Katakan 10.000 instruction gitu ya, working set window-nya. Nah, ada yang disebut working set of process, di mana jumlah page yang direference ke dia itu pada saat delta ini gitu ya, itu beda-beda. Nah, kalau delta ini terlalu kecil, dia itu nggak cukup mengcover data-data yang dipakai, locality-nya itu tidak tercoverage gitu. Kalau terlalu besar juga ngabisin resource. Kalau tak hingga itu terlalu berlebihan gitu. Jadi sebenarnya gimana sih maksudnya? Nah gini, jadi total demand frames ya yang dibutuhkan dari semua proses yang ada atau D ini itu adalah jumlah dari working set proses yang ada gitu. Jadi frame yang dibutuhkan itu sesuai dengan ada berapa sih working set yang kita punya. Oke ya. Saya contohin kayak gini. Nih contoh. Kalian perhatiin deh. Kalau misalnya demand-nya lebih besar daripada M atau memori yang tersedia, ya itu udah kacau lah. Pasti thrashing gitu. Jadi demand itu tuh ini nih, si jumlah dari delta-delta ini dari setiap working process. Kalau udah kayak gini tuh kan tuker-tukeran nih. Nah sekarang boleh nggak saya analogiin? Kalian perhatiin ya. Kalian lihat ya, ini kan satu working set ya. Pakai warna apa dong? Kuning. Ini satu working set kan? Ini satu working set ya. Lihat bahwa dia punya set yang berbeda kan? Dia punya 1, 2, 5, 6, 7. Dia punya 3, 4 gitu. Kalian bisa perhatiin nggak? Dari setiap working set, mereka punya karakteristik yang beda kan? Maksudnya gini, kalau dia punya variasi pekerjaan yang banyak, terus page frame ukuran page-nya atau frame-nya kecil, itu kan dia lebih besar kemungkinan page fault-nya kan daripada ini gitu. Kalau dia misalnya cuma punya 2 pun nggak apa-apa gitu. Pasti hit terus, bener nggak? Orang cuma 3 sama 4, dia pasti hit terus gitu. Kalau ini kan belum tentu. Misalnya dia cuma dikasih 2, ya jadi kadang hit kadang enggak gitu. Kebayang nggak? Jadi dari sini kalian bisa perhatiin kan bahwa besaran deltanya, variasi dari pekerjaannya, sama page demand atau page yang dia miliki itu mempengaruhi performa sistemnya. Kebayang nggak? Oke, kita lihat yang punya Aisyah lagi ya. Nih. Kayak yang nomor 3 nih. Dia tuh banyak banget ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Dia punya 5 jenis. Tapi dia cuma punya frame-nya 2. Ya jelas lah dia banyak nggak kenanya gitu kan ya. Apalagi kalau distribusinya, misalnya dia distribusinya cuma 1, 1, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 1, 3. 4, 5. Mulai tuh page fault. 4, 5, 1, 2. Udah itu kan pasti nge-fault gitu ya. Tergantung sequence-nya juga gitu. Tapi kalau misalnya kita punya jumlah frame yang lebih besar, hit-nya itu akan lebih tinggi. Ini kan kayak gini hit ratio-nya 16% ya. Ini 41% di sini. Untuk OPT optimal tuh, dia jadi optimal tuh karena dia bisa nebak ke depan kan. Nah, tapi kalian perhatiin deh, ini jumlah frame ini tuh sangat menentukan, apalagi variasi sama sequence dari si apa yang dipanggil gitu. Jadi teknik memilih gitu ya, yang di replace yang mana, itu tuh sangat penting. Karena pada saat kita harus nge-swap atau pada saat page fault terus harus kita tuker, itu tuh overhead-nya banyak, mesti ngecek lagi siapa yang mau diganti, udah gitu allocation-nya gimana, terus gantiin flag-nya gimana, yang kayak gitu-gitunya gitu. Sampai sini oke ya. Nah, sekarang saya boleh jelasin nggak analogi? Kalian bisa bayangin ya, working set itu tuh kayak set kerja yang berbeda. Jadi kayak gini, kalian bayangin ada working set tukang kayu ya. Tukang kayu tuh punya barang apa aja sih? Palu, paku, kayu, gergaji gitu ya, dan lain sebagainya. Terus misalnya kita punya tukang jahit.
working set tukang jahit. Dia punya mesin jahit, jarum, benang, kain. Itu kan working setnya beda, bener nggak? Oke. Terus kita misalnya punya salon. Salon beda lagi tuh working setnya. Dia punya hair dryer, dia punya sisir, dia punya gunting, dia punya hairspray, dan lain sebagainya. Nah, sekarang gini. Katakan kita punya working set ya. Si sistem itu tuh harus keeping track of what is currently going on with every and each working set gitu. Jadi kayak misalnya di working set tuh dia occupying udah berapa lama, dia udah deltanya berapa, udah berapa lama, dan lain sebagainya, itu harus kita keep track gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke sini. Nih. Kan ada yang disebut dengan page fault frequency. Page fault rate itu tuh ada batasan, ada upper bound, ada lower bound. Kalian lihat deh, kalau number frames-nya ditambahkan, page fault-nya berkurang ya. Nah, kalau rate page fault-nya di bawah rata-rata, itu number of frames-nya tuh berkurang. Kita bisa kurangin number frames-nya. Tapi kalau dia di atas, itu kita bisa nambahin frames-nya. Jadi kita sebenarnya bisa juga bikin page frame-nya tuh sesuai sama yang dibutuhkan gitu. Jadi kayak misalnya, oke, kalau udah nggak terlalu banyak page fault-nya, kita bisa ngurangin frame yang dipakai nih. Tapi kalau page fault-nya tinggi, ya udah kita naikin aja gitu. Frame number-nya itu bisa gitu juga gitu. Nah, itu ada satu algoritma lagi yang ini berarti. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Apa hubungannya working set sama page fault? Ada yang tahu nggak? Working set sama page fault. Itu kayak misalnya kita bilang, ada hubungannya nggak sih pekerjaan sebagai tukang jahit dan lain sebagainya gitu ya, dengan page fault? Makanya saya mau nunjukin apa ya tadi ada. Yang optimal tuh berarti harus ada semuanya. Oh nanti deh. Oke ya. Nah sekarang lihat deh hubungannya antara working set sama page fault apa. Nah ini kan ada working set ya, ada working set, ada working set. Jadi misalnya ini working setnya tukang kayu, nanti working setnya. Nah itu kan pada saat transition antara one working set with another, itu kan perlu adaptasi ya. Maksudnya barangnya pasti beda, ya kan? Dynamics-nya juga pasti beda gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kalian perhatikan, kenapa setiap kali ganti working set ada peak kayak gini? Kenapa harus ada page fault yang tinggi yang kayak gini? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa di awal working set itu page fault rate-nya tinggi? Kalau kalian ngerjain tugas mestinya ngerti. Ada yang tahu nggak? Kenapa ada peak-nya? Karena apa? Lihat deh di semua tugas kalian. Pada saat mulai working set yang baru, dia kan masih fault semua, kan masih kosong. Ini satu belum ada, taruh dulu. Dua belum ada, taruh dulu. Tiga belum ada, selalu gitu kan. Nah, itulah sebabnya di awal tuh selalu ada page fault dulu. Karena dia masih loading isi apa namanya working setnya ke frame-frame yang tersedia gitu. Ini juga sama kan? Pasti kan di awal tuh dia akan page fault dulu kan? Ya. Nah, itu ya kenapa kayak gitu. Nah, sekarang kita tuh sebenarnya nanti bisa juga sih pakai yang namanya body system ya. Body system itu adalah sistem yang membagi-bagi memori. Ini bagus sih sebenarnya. Jadi cara dia ya membagi-bagi page atau memori ke proses tuh dibagi dua. Ini tuh sangat-sangat baik gitu untuk menghindari global maupun lokal fragmentation. Jadi dia kalau mau ngalokasi ini, coba 256 kegedean nggak loh? Kegedean. Ya udah bagi dua. 18 kegedean nggak? Saya dia ukurannya 27.
27 kilobyte. Atau misalnya ukurannya 67 lah ya. 67 kalau dikasih 256 kegedean kan, bagi 2. 128 dibagi, kalau 67 masih kebanyakan. Nah, kalau 64, kalau 67 kekecilan. Jadi dia di 128 gitu. Tapi kalau misalnya size-nya ukurannya misalnya 33 gitu ya. Oh, 33 tuh masuknya di 64 karena di 32 nggak cukup, tapi cukup di 64. Tapi setidaknya dengan si sistem allocation ini akan mengalokasikan memori atau page seukuran paling enggak 2 gitu ya dari kebutuhan sistem. Jadi dia makin menurut saya ini tuh apa ya, simple sistemnya tapi efisien gitu, ngitungnya cepat dan dia mendekati setidaknya ada proses di mana dia apa namanya mencari apa ya, istilahnya apa ya, kompromi gitu ya antara ukuran yang dibutuhkan sama yang dialokasikan gitu. Oke. Ya. Sekarang kita lihat ya, slab juga ada tuh allocation. Slab itu hampir sama lah ya, tapi intinya dia punya correlated, jadi ada cache. Nah, si cache tuh nanti punya storage di dalam physical contiguous page namanya slab. Ini nggak usah dulu, ini manajemennya beda-beda lah untuk setiap operating system gitu ya. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ada aduh haus, minum dulu. Sorry. Dari semua permemorian ini, ada consideration lain yang kalian harus perhatikan. Ada yang namanya prepaging, page ukuran size, TLB. Masih ingat TLB nggak? Table lookup table yang ini nih. Bentar. Mana bab 9? Ya, biar kalian nggak lupa ya, TLB. Tunggu. Atau keluar aja di UAS. Nah ini. TLB itu adalah translation look aside buffer. Intinya dia menyimpan address gitu ya, asosiatif memori lah. Dia menyimpan hardware cache untuk apa aja yang lagi berjalan. Nanti saya bahas ya. Oke, itu TLB masih ingat ya. Nah, jadi yang mesti kita pikirin itu kan ukuran dari page-nya. Mana sih tadi? Nah, TLB, page table, dan program structure. Kita lihat aja ya. Nah, sekarang kan problemnya tuh page faults ya. Pada saat kayak gini tuh kan, ini kan selalu page fault di depan kan. Nah, prepaging itu tuh adalah cara gitu ya, misalnya dia ya udah deh gue load dulu aja. Jadi dia tuh bisa tahu kayak misalnya, oke, ini working setnya siapa? Salon nih tukang cukur. Ya udah gue siapin dulu. Berarti tukang cukur tuh biasanya perlu colokan listrik. Ya semua juga perlu colokan listrik lah. Misalnya perlu gunting hair dryer apa. Dia siapin dulu gitu tuh. Nah, itu tuh prepaging. Jadi dia udah si sistemnya tuh udah mempelajari working set yang possible bakal di load gitu. Nah, prepaging itu untuk mereduce large number of page faults yang muncul di setiap proses startup. Jadi kira-kira, oke, kalau misalnya yang sekarang mau pakai tukang kayu, yang harus disiapin apa? Kalau sekarang nih misalnya yang mau pakai tukang jahit, yang harus disiapin apa gitu. Jadi kayak dia udah tahu aja, misalnya ini prosesnya apa sih dia sekarang? Oh, dia lagi render video, oh dia lagi compile atau apa. Dia udah tahu gitu. Jadi udah disiapin di awal. Itu salah satu cara. Karena kita menghindari page fault karena mahal ya. Page fault itu. Nah, terus ukuran. Ukuran page-nya gimana? Nah, bisa dipikirin gitu ukurannya. Karena kalau terlalu besar dia jadi fragmented. Gitu ya. Dan dia bisa menimbulkan overhead di input-output.
Dan dia berkaitan juga sama page fault-nya, locality-nya, ukuran TLB-nya, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi biasanya ukuran size-nya itu dipikirin. Karena kalau terlalu kecil, jadi banyak page fault. Kalau terlalu besar, jadi overhead. Overhead-nya itu artinya banyak yang space yang nggak kepake, atau membacanya juga untuk input-output jadi terlalu ribet. Dan misalnya ya karena fragmented ya locality-nya juga jadi pecah kan, jadi pecah-pecah di mana-mana gitu. Oke. Nah, jadi page size-nya juga pusing tuh. Kayak misalnya gini ya. Untuk kasus ini page size-nya bagusnya berapa ya? Ini kan 4 nih. Tapi dia page fault-nya 83%. Ini 3, page fault-nya 58%. Yang ini page fault-nya 100%, tapi memang karena dia kecil ya. Nah, jadi berapa besarkah page size yang paling optimal? Nah, itu agak susah tuh. Kenapa susah? Karena kan dinamiknya berubah terus. Working set-nya berubah, ya kan? Terus ya kita nggak tahu lagi sequencing-nya kayak gimana gitu kan ya. Jadi emang makanya kalau kalian lihat ya misalnya penelitian di bidang OS itu optimasinya tuh mereka mikirin manajemen memori lah, manajemen file, manajemen itu udah banyak yang kayak gini-gini yang dipikirin gitu. Nah, sekarang saya mau ngomongin TLB rich. TLB itu apa sih tadi? Table lookup kan. Lookup itu apa sih gunanya? Ngebantu supaya lebih cepat ngitungnya. Itu kayak gini deh, kayak kalian saya waktu SD dulu pernah nggak sih, kalau saya zaman dulu banget di kamar tuh selalu kamar setiap anak SD pasti kan ada tabel perkalian, ingat nggak? Terus selalu ada misalnya 1 kali 1 berapa, terus perkalian 1, perkalian 2, terus ada gambar-gambar gitu, misalnya yang 1 kucing, yang 1 anjing gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Nah itu tuh inget aja lookup table di sistem apapun tuh kayak gitu, table di mana kita ngeliat gitu ya. Dan itu mempercepat proses kayak gue lupa ya 3 kali 9, oh lihat tabel perkalian 3 misalnya gitu, kira-kira gitu. Nah, si TLB ini kan intinya membantu supaya the whole system itu cepet kan, memorinya bisa cepat diakses kan. Nah, TLB rich itu adalah sesuatu nilai yang kita maunya naik gitu. Artinya apa? Jumlah memori yang bisa diakses. Karena kalau dia tinggi, berarti apapun yang dicari di dia pasti ada, kebayang nggak? Jadi ukurannya dia dikali sama ukuran page-nya. Nah, secara ideal, working set of each process itu disimpan di TLB sehingga tidak ada page fault-nya nggak tinggi gitu. Oke, ini dulu ya konsep ini. Gini deh, kalau bingung saya jelasin pakai analogi. Kalau misalnya kita punya 3 working set nih, tukang kayu, tukang jahit, sama salon. TLB yang ideal itu tuh dia menyimpan semua barang-barang ketiga work set itu. Jadi pada saat tukang jahit, gue perlu jarum, ada di TLB. Kata tukang kayu, gue perlu gergaji, ada. Kata si tukang salon, saya perlu shaver, ada. Tapi kan berarti kan page fault-nya rendah dong, selalu dapat kan, gitu kan ya. Jadi dia nggak pusing gitu, kayak misalnya, aduh, kayaknya si tukang kayu bentar lagi perlu palu deh, tapi yang mau diusir apa ya, gitu misalnya. Mesin jahitnya tukang jahit, apa sisirnya tukang salon, gitu kan. Itu kan memikirkan dan mengambil keputusan aja itu kan udah overhead kan, bener nggak? Kalau ada semua kan ya udah gitu, jadi hit aja nggak akan pusing gitu, bener? Oke, udah ya. Jadi berarti kan TLB ini masih kita pikirin. Kalau terlalu kecil juga dia nggak nolong gitu. Tapi terlalu besar pun dia itu ngabisin resource. Jadi mesti dipikirin gimana caranya dia mengurangi page faults tapi nggak terlalu banyak makan storage. Ya iyalah kayak misalnya kalian punya meja tapi muat semua workset gitu kan agak nggak make sense ya. Misalnya semua barang di-brew-in ke situ gitu. Problemnya apa? Sekarang saya tanya. Saya kalian bilang, ya udah Bu, daripada pusing, ya udah aja semua barang ditaruh aja di TLB gitu ya.
Ada problem ada nggak? Misalnya, ya udah semua barang tukang jahit, tukang sepatu, salon, koki, eh apa gitu ya, semua walking set taruh aja situ. Problemnya apa? Nyarinya nanti susah gitu. Jadi pada saat kita punya suatu storage, kita maunya cepat. Kita maunya kalau dicari ada. Tapi ada satu titik di mana kalau kita terlalu banyak naruh barang di situ, overheadnya, mungkin page fault-nya enggak, tapi lamanya tetap sama gitu. Kalau page fault kan biasanya, ya barangnya enggak ada, ntar gua ambil dulu ya ke gudang. Nah, itu kan overhead-nya itu. Karena harus nyari lagi. Terus nanti pas balik harus nukerin, misalnya, oh ya udah ada di gudang mana yang mesti gue tuker itu ya. Tapi ada saatnya satu titik itu kalau misalnya kita itu sama kayak kita naruh gudang di kamar gitu. Iya sih, barang lo ada semua di situ, tapi the problem is now the overhead is how to find it kan gitu. Jadi itu balancing makanya kan kalau di apa ya di engineering itu kan ya kayak searching, selecting terus priority lah apa itu karena gitu. Oke, kebayang ya. Jadi ada batasan terendah sama tertinggi. Nah, terus kan ada isu juga. Ya udahlah kalau gitu mah gedein aja page size-nya gitu. Page size-nya nih ya, kayak misalnya di AIS nih. Ya udah, ini ribet banget nih ya, dua. Bikin aja gitu. 10 gitu. Biar sorry. Saya salah share. Salah stop share ya. Mbak nih gimana? Aku ngaco. Nah, gini ya. Ini kan cuma dua nih. Kenapa nggak dibikin 8 gitu ke bawah gitu biar banyak gitu. Nah, nggak bisa gitu juga gitu. Karena pada saat kita punya page size yang besar, dia tuh ngabisin storage kan. Dan page ini kan maunya ditaruhnya di memori tuh berentet gini kan, berapa ya, berurut gitu. Nah, kalau misalnya gede gini kan kemungkinan terpecahnya lebih besar. Kebayang nggak sih? Kayak saya kalian apa ya? Kalian misalnya punya barang nih, gede atau apa ya, tapi nggak bisa dipotong ya. Kayak misalnya punya Toblerone lah gitu, Toblerone yang gede, kita tahu kan Toblerone yang gede. Itu kalau kalian yang beli, kan nggak mungkin tuh masuk ke kulkas tuh segeda-geda gitu kan. Pasti kalian harus cop kan, terus taruh di kulkas, ditaruh misalnya di wadah-wadah lagi gitu. Jadi problemnya tuh gitu, selalu ya. Selalu ada di engineering tuh akan ada selalu titik optimalnya gitu. Kalian pasti tahu deh, misalnya speed atau misalnya apa gitu ya, besaran tertentu tuh pasti ada optimalnya gitu. Karena kalau terlalu besar ada konsekuensi, kalau terlalu kecil ada konsekuensi, kita mencari yang mana yang paling optimal gitu. Yang susah adalah kalau sistemnya dynamic. Nah, kalau dynamic kita harus pikirin ada metode balancingnya atau ada kayak shock breaker tanda kutip di mana oke, kalau dia loadnya lagi besar dia di sistemnya gimana, kalau lagi loadnya lagi terlalu kecil sistemnya gimana misalnya gitu. Nah jadi tetap ya nggak bisa juga kita cuman nambahin page size karena kalau jadi gede harus dipecah-pecah lagi, ribet lagi gitu. Oke. Nah sebenarnya ada juga kita bisa pakai page size yang ukurannya beda-beda. Jadi ya udah page size-nya disesuaikan aja. Jadi dia variabel gitu. Kalau perlu besar-besar, kalau kecil-kecil gitu ya. Tapi ya itu tergantung implementasi. Oke, dah. Nah, sekarang saya mau ngeliatin ini. Kalian bisa bedain nggak sih dua program ini? Coba ya, di buku ada nggak ya? Tunggu. Tunggu. Dia ngejelasin nggak di sini? Program structure. Program structure. Mm-mm. Tadi kayak ada. Sabar ya, saya pengen nunjukin soalnya.
Oke deh, kalau di buku nggak ada, saya coba jelasin pakai data saya sendiri ya. Kalian perhatiin ada yang beda nggak antara dua ini? Nah, gini ya, contoh. Ini saya coba ya. Ini misalnya ada page ya. Kan kalau ada program dijalankan, dia pasti menggunakan page-page atau frame-frame ini ya. Bedanya page sama frame apa? Page itu logical memory, frame itu physical memory kan. Tapi terserah lah ya, kita lagi di mana gitu. Tapi ini kita konteksnya bukan ngomongin lagi pakai logical atau lagi pakai physical. Tapi kita punya pages gitu ya, yang dipakai untuk menjalankan program ini. Kalian lihat deh, untuk contoh yang ini, kita lihat satu soal dulu. Yang ini, kenapa dia page faults-nya gede banget sih? Kalau yang ini kok enggak? Kenapa? Ada yang lihat nggak perbedaannya di mana? Oke, saya point out ya. Ini kan pada ngantuk deh, udah jam segini deh. Kan kalau kita bikin baris kolom tuh, kalau saya kita coding, biasanya kan ini kan baris ya. Ini adalah row, ini adalah kolom kan. Ya nggak sih? Ini juga kan. Karena apa? Biasanya kan gitu ya. Row dulu, row, terus nanti kolom ganti row, kolom. Biasanya begitu kan. Benar nggak sih? Gitu ya. Ini row, ini kolom gitu ya. Nah, ini tuh berarti kan kalau kayak gini, berarti ini apa? Ini kolom, ini row kan? Kalau yang ini row, ini kolom. Tergantung asumsi kalian gimana. Cuman kalau kalian lihat, berarti dia itu storage-nya untuk yang ini, itu begini. Jadi dia per row gitu loh. Dia naruhnya per kolom. Kalau yang ini begini. Kebayang nggak? Nah, bedanya apa? Kenapa page faults? Karena gini. Kok bisa gitu? Nah, ini misalnya dia nyari ya. Untuk data pertama, dia nemu di sini. Untuk kolom berikutnya, dia mesti pindah page ke sini nyarinya. Untuk kolom ketiga dia nyarinya ke sini gitu loh. Sementara kalau yang ini dia nyari kalau baris 1 kolom 1 ada di sini, baris 1 kolom 2 ada di sini, baris 1 kolom 3. Jadi dia tetap di page yang sama gitu loh. Nanti setelah selesai dia baru ganti page. Sehingga page faults-nya itu cuma 128. Kalau ini dia miss terus gitu karena dia naruhnya salah. Kebayang nggak sih? Kalian bisa bayangin nggak? Ini istilahnya apa ya? Jangan remote. Apa namanya istilahnya? Layoutnya gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya kita nyimpen di memori, nyimpen sama accessingnya beda, itu tuh jadi lama gitu. Kebayang nggak kayak gini ya, misalnya gini. Misalnya setiap orang punya barang. Setiap orang punya set of barang ya. Jadi setiap orang punya tas, sepatu, baju, handphone, kunci mobil misalnya gitu ya. Oke. Nah, kalau dia setiap orang gitu ya. Misalnya gini ya. Katakan saya punya storage nih. Punya locker. Ini locker nih, locker. Setiap orang tuh punya barang. Nah, kan kita bisa ya naruh oke, setiap satu orang tuh di satu locker gitu. Taruh di satu locker gitu. Atau bisa juga kita setiap locker tuh isinya barang yang sama. Kebayang nggak sih? Bisa kebayang nggak? Jadi bisa jadi si satu ini ya, satu locker ini tuh isinya barang orang yang sama atau barang yang sama. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya barang orang yang sama, misalnya, nih ya, barangnya Bu Marisa ada di mana? Barangnya Bu Marisa ada di sini.
ini page 1, ini page 2, page 3 atau locker 1, lemari 10, lemari 1, lemari 2, locker-lockernya. Barang saya ada di sini. Bu Marisa barangnya ada di sini enggak ada, page fault sekali kan. Terus dicari kedua, Bu Marisa ada nggak di sini? Ada. Berarti hit kan? Dapat kan? Berarti fault-nya saya berapa kali? Sekali kan? Tapi kalau misalnya kalian menaruh barangnya per barang gitu. Jadi misalnya ini tuh kunci mobil semua, gitu. Ini sini kunci mobil semua. Di sini handphone semua. Nah, di sini tas semua. Nah, gimana tuh? Berarti kan nanti kalau saya mau kolek barang saya kan saya nyarinya bolak-balik dong gitu. Misalnya Bu Marisa mau cari barang ibu ya? Iya, tunggu dulu gitu kan ya. Coba cari di sini gitu. Ada nggak Bu barang ibu? Oh, nggak ada. Oh, saya baru dapat kunci mobil doang. Tapi yang lain belum dapat. Berarti fault. Yes. Cari ke sini. Oke, saya udah dapat kunci, dapat tas. Tapi yang lain belum. Jadi kan saya harus datang ke semua tempat kan, bener nggak? Kebayang nggak sih kalian kayak gitu? Nah, makanya ini tuh semua gini tuh karena storage baris sama kolomnya tuh kebalik gitu. Jadi yang maksudnya saya mau jelasin ke kalian tuh gini. Alokasi memori itu tuh bukan cuman mikirin aksesnya, delay-nya, organisasinya, representasi addressing-nya, manajemen pertukaran penggunaan resource-nya, tapi juga urutan storage-nya juga penting gitu. Jadi kan kalian kebayang ya, ngomongin memori aja tuh urusannya udah kompleks. Makanya kalau kita ngedesain OS, ya begitulah. Banyak hal yang harus dipikirin gitu ya. Aduh, pilek. Oke ya, clear ya. Dah, nah jadi semua tuh jadi banyak kan urusannya. Termasuk misalnya mikirin buffering untuk input outputnya dan lain sebagainya. Nah ini udah lah ya baca ya. OS tuh kayak gimana-gimananya baca sendiri. Oke. Nah, satu tambahan lagi. Sebenarnya tuh ada teknik juga di mana daripada kita nge-swap frame atau nge-swap page, itu bisa dikompres sih. Jadi kayak didedet gitu. Kebayang nggak sih? Jadi kayak kan gini ya misalnya contoh. Tapi ini ada algoritmanya lagi ya, ada teorinya lagi. Tapi saya cuma jelasin cara prinsip kerjanya. Saya kalian punya memori nih. Terus ini mau di swap nih. Oke, ganti barang ya. Kayak ini panggung habis dipakai buat acara konser musik sama misalnya dipakai buat tari-tarian itu kan tentunya beda ya. Nah itu disuap dulu tuh. Atau bisa juga dikompres, jadi nggak usah ditukar, tapi didedet gitu. Jadi kayak misalnya udah di dalam satu panggung tuh sebenarnya ada dua setup, satu setup buat band, satu lagi setup buat sandra tari gitu. Boleh juga gitu. Nah kalau di teori data compression itu kalau kita mau simpen data di kompres ya, itu tuh biasanya yang ada polanya sama itu di list aja gitu, maksudnya digabung atau di apa sehingga mereka tuh bisa di recover lagi gitu. Itu ya, jadi bisa gitu juga, ada satu teknik yang begitu ya supaya kalian tahu. Udah selesai ini bab ini udah selesai, bab 10 udah selesai, 9 udah selesai. Nah, bab-bab berikutnya kalian baca sendiri ini tuh semuanya teori. Jadi tapi saya lagi mikir gitu karena kalau nanti saya bisa rangkumin gitu ya. Tapi ini tuh semuanya teori. Maksudnya ini tuh kalian tinggal baca aja. Nggak ada yang mesti saya jelasin, ini mah hafalan semua. Nanti kalau saya bisa cari contoh gitu ya atau kasus ya. Misalnya storage-nya Replit tuh kayak gimana gitu ya. Nanti saya ada, tapi ini teori kalian baca 11, 12 itu teori kalian baca. Saya lagi mikir ke apa yang saya mungkin bisa
cari contoh kasus atau apa. Tapi ini semuanya teori, ini boring. Nggak mungkin saya ngebacain slide buat kalian gitu. Kalian baca sendiri. 11, 12 baca sendiri. 13 itu file system interface juga. Intinya, how we manage file ya, which is different on every operating system. Ini kayaknya juga teori, ya Allah. Kalian membacalah ya gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan, tanya saya. Nah, minggu depan tuh kan libur, saya akan bikin recording. Nah, ini tuh 14, 11, 12, 13, 14, kalian baca sendiri, Ai. Karena ini super duper boring, la ilaha illallah nih. Gitu ya. Oke. Oke ya, 11, 12, 13, 14, 14. Ya, 15 juga. 5 bab. Tapi nanti kalau saya nemu contoh, saya akan ajarin. Ini juga cuma sedikit. Nah, yang saya mau ngajarin ke kalian, yang lebih penting dan genting, ya, yang lebih penting dan genting itu adalah ini. Ini. Nah, ini. Jadi saya tuh nanti tuh pengen ngejelasin ke kalian tuh security. Karena OS tuh is about security gitu. Iya, sebenarnya file management, input output itu juga ada. Pak, semuanya tuh ada hubungannya sama keamanan ya. Dan kalian harus paham juga cara kerjanya. Cuman memang kalau yang itu tuh theoretical banget gitu. Jadi nggak make sense aja kalau saya baca-bacain. Ah, bentar dulu ya, sebentar ya. Tunggu, hold on. Saya harus membalas dulu, tunggu dulu. Tunggu ya. Balas dulu. Oke. Ya, contoh kita lihat di sini, sabar. Nggak dong, saya mau ngeliatin thumbnail ini. Ya, gimana sih cara lihat babnya? Table of contents-nya kok nggak ada ya? Oh, gara-gara ini ya. Sabar ya, habis ini kita absen ya. Loh, tapi ini kagak ada. Ah, ya. Nih, saya tuh pengen ngejelasin security sama protection ke kalian karena ini penting. Ini ya storage management ini kalian tuh udah bisa baca sendiri. Nih ya storage structure gini tuh teori banget ini. Ini teori. Sama dengan input output juga teori lagi mah. Ini mah. Tuh. Saya lebih penting ngejelasin ke kalian security aja ya. Ini input output juga sebenarnya atau kita belajar dari kasus lah gitu. Kalau diceritain gini mah nggak ada gunanya lah, pasti lupa. Gitu. Tapi ya, nanti kalau buat ujian kalian harus tahu juga sih, harus baca. Scheduling gitu-gitu ya, buffering. Gitu ya. Jadi hmm, bab ini ya, bab 12 ini eh ini ya, storage management sama file system kalian baca sendiri. Nah, saya nanti mau ngajarin ini security. Oke, nanti minggu depan kan libur. Saya akan kasih intro ini karena this is more important than ya yang lain teori perlu tapi itu tuh lebih lebih perlu dijelasin gitu loh. Kalian kalau baca sendiri ini akan lebih susah karena em, ada konsep yang harus saya jelasin gitu kayak misalnya hmm, apa ya ini nih ya man in the middle attack gitu misalnya terus asimetrik simetrik gitu ya mungkin kalian udah belajar sih di security tapi ini kalau belajar lagi tuh lebih bagus sih lebih lebih jadi lebih dalam gitu gitu ya oke ya. eh itu aja kayaknya tugas nanti saya upload ini apa oke ntar ya saya pikir saya bentar
Gitu jadi ceritanya. Ini banyak soalnya ada has function lah segala macem. Ya, jadi yang lain tuh kalian baca nanti saya sambil mikir saya ngasih tugas apa. Ini save aja. Nah, tugas ini saya sambil ngasih. Ini tadi udah assignment 10 tuh jadinya nah ini ya. Assignment 10 tulisan tangan aja deh soalnya kayaknya lebih ini sahih deh. Ya, tugasnya pendek kok. Nggak sebanyak yang sebelumnya. Ya, buat minggu depan ya. Assign dulu. Dah, tugas sudah ada. Sekarang kita absen. Lah, malah live. Malah disconnect. Soalnya tadi udah kirim ini belum ya saya? Ibu, izin nanya Bu, Abid, kenapa? nilai UTS udah bisa di-spill belum Bu? Belum sempet Sari. Oh, penasaran ya? Belum sempet. Aduh, saya juga kerjaan segambreng-gambreng dulu. Sabar ya. Belum tahu ya, sabar. Soalnya gini, sekarang tuh lagi pada musim KP kan. Jadi saya ngurusin anak-anak yang kerja praktek juga pusing sekarang. Jadi ya belum diurusin. Sabar ya. Sabar ya, Bid dan semuanya. Sekarang berarti kita pertemuan ke ini. 10 ya. Ke 12 ya. Oh ya. Ini baik aja. Oke. Ini udah pada penasaran. Iya, saya belum periksa UTS deh. Ada kerjaan gue banyak banget ya Allah. Bentar. Sabar ya, sabar. Nanti kapannya dicicil hari apa ya? Oke, absen dulu. Raf, mana Raf? Hadir Bu. Oke, Rafli ada. Atau pas? Hadir, Bu. Oh, pas ada. Hah? Aksandi. Ini namanya siapa? Aksandi ya? Oke, Aksandi ada. Enggak gitu. Irfan ada. Hadir. Oke, tunggu sebentar. Ada. Tunggu ya. Gak apa-apa deh. Oke. Tuh kayak gini nih. Ada aja yang bimbingan lah. Yang meriksa tugas akhir. Baca papernya. Jadi banyak yang kelewat. Abian mana Abian? Hadir, Bu. Abian ada. Kenaf? Ada, Bu. Oke, Kenaf ada. Rafif mana Rafif? Hadir Bu. Rafif hadir. Iya, Fadil, hadir. Fadila. Fadila ada ya? Juandra? Juandra ada nih. Hadir Mana? Bu, hadir Bu, maaf Bu. Oke, Dara. Hadir, Bu. Dara ada. Raihan. Rai. Aksandi ada tadi yang saya tunjuk-tunjuk. Ada kan? Aksandi. Abid ada. Abid ya, Abid. Faza. Hadir, Bu. Faza ada. Asik. Aditya ada. Dit. Hadir, Bu. Adit Hadir, jangan Bu. itu yang semangat Adit. Hadir. Ya, oke, siap. Faiz tadi kayaknya ada. Oke, Bu. Hadir Bu. Hadir, Bu. Nah gitu. Kayak Faiz, Dit. Avandi. Avandi mana? Hadir, Bu. Avandi ada. Didrik mana? Ada, Bu. Didrik ada. Oke. Velma. Mana Velma? Aksandi Hadir, Bu. Aksandi ya udah dicentang Aksandi. Raihan Salman hadir, Bu. Raihan mana? Raihan, oh ada Raihan. Oke. Velma ada. Abdul Rashid. Nggak ada. Jaka. Hadir, Bu. Hadir. Hadir Bu, hadir. Oke, bos. Oke, bos. Jaka hadir juga. Atala. Nggak ada. Hadir Bu, hadir Bu. Ada. Mario.
Hadir Ibu. Agak sampai rusak mic-nya. Aisyah ada ya, Aisyah? Ada. Aisyah ada. Ih, nggak bisa dipencet. Oke. Alfat? Hadir Bu. Alfat ada. Raihan Ivando. Raihan. Ivan. Nggak ada. Ada Bu, hadir Bu. Gak ada Bu. Ada Hadir Bu, hadir. Bohong Bu Mario Bu. Kan. Zahra ada. Hadir Ibu. Zahra ada. Oke. Abdul Malik Rahman. Nggak ada. Alif? Ada Bu. Alif ada. Khairul ada. Nggak Ya Bu. ada. Ada Bu Mereka, ini Bu. mereka berempat gitu ya. Berempat. Kok tahu berempat? Kan namanya. Kelihatan dari sini tahu. Tuh, kelihatan tahu. Oh ya maaf Bu. Ada Cici TV. Wow. Restu mana Restu? Restu. Nggak ada Restu. Jihan nggak ada. Jovandi kok nelfon? Kepencet apa gimana nih, Jo? Ini Johandi di kelas ini bukan ya? Oke, Restu nggak ada. Jihan ada. Hadir Ibu. Kevin ada. Oke, Hadir Bu. Ada Bu. hadir. Oke. Harits Hadir Bu. ada. Haris tadi diomelin dikit ya, nggak apa-apa ya. Nggak diomelin, Rits. Boleh kalau pakai Word. Tio. Tio udah dipencet lagi. Tio nggak ada. Tio, ya udah. Fajri Hadir Bu. ada. Egi ada nggak, Gi? Egi. Hadir Bu. Ya, Egi kan tadi udah diperiksa tugasnya Egi ya. Ya Bu. Oke. Ezra mana Ezra? Hadir Bu. Oke, yang berempat ini. Sultan Arif. Hadir Sultan. Bayu Setio Prajuritno. Hadir Bu. Jangan lemes gitu, kan prajurit harus semangat. Muhammad Sabian? Hadir Bu. Sabian ada. Udah nih. Submit nih. Ada 33 orang, di sini ada 37, tapi tadi ada yang lip-lip. Ini yang saya tes lagi ya. Abdul Malik gak ada, Restu nggak ada, Tio nggak ada, 3 nih. Ya udah. Oke ya, tugas sudah dikasih. Jangan lupa tugas membaca dikerjain. Saya doakan bisa meriksa tugas UTS dengan cepat ya. Minggu depan saya recordin itu ya, security ya. Kalian. Nah, jadi pertemuan kita kan masih ada 13 tuh minggu depan ya. Oke. Itu tuh ini dan ini tuh mau saya pakai untuk nyumpel yang penting-penting aja gitu. Jadi untuk keperluan kalian UAS sama hal-hal yang kalian harus tahu dari OS gitu. Oke, selesai. Terima kasih banyak semuanya. Selamat makan siang kalau belum makan siang. Sehat semua ya. Baik-baik Ibu, ya. makasih, Thank you so Bu. much ya. Terima kasih banyak Ibu. Makasih Ibu. Pahit. Sehat-sehat Ibu. Semangat Bu. Oke, ada Mario dan lain-lain. Baik Bu. Bye all. Makasih ya. Dadah. Makasih Bu. Ya, dadah.